Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeven Fernando dari kelas 12 DKJ 1 SMK Negeri 1 Ketapang. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan contoh video produksi massal. Bagaimana videonya? Mari kita lihat video berikut. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cai Lun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa.
Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan Indonesia. Pocari Sweat dibuat dari sumber mata air pilihan yang diolah melalui proses demineralisasi. Selanjutnya, dilakukan proses pencampuran dengan bahan baku Pocari Sweat yang sebelumnya telah lulus uji pemeriksaan. Kemudian, larutan dipasteurisasi pada waktu dan suhu tertentu sebelum di-filling. Bicara mengenai botol, si botol Pocari Sweat awalnya terlahir sebagai biji resin. Biji resin, penasaran kan? Apa saja sih yang dialami si botol dalam ekspedisinya? Ayo yuk, kita simak bersama. Biji resin ini akan disatukan, dipanaskan, lalu dicetak sambil didinginkan menjadi preform atau bakal botol. Singkat cerita, bakal botol akan segera berwujud. Nah, disinilah awal perjalanan si botol. Ayo, kita ikuti terus. Bakal botol akan beranjak menuju proses blow molding, di mana dia akan ditiup menjadi bentuk botol Pocari Sweat yang kita kenal. Sebelum ditiup, dilakukan pasteurisasi pada preform untuk memastikan bahwa preform steril. Lihat, dia sudah mulai berubah. Lalu apa yang terjadi? Ya, ini saatnya si botol memperoleh kandungan istimewa Pocari Sweat. Setelah penuh, si botol akan diisi nitrogen cair agar menjadi lebih kuat dan tahan tekanan. Dia juga mendapat perlindungan ekstra dengan tutup yang telah dipasteurisasi. Petualangan si botol semakin seru. Dia harus menjalani pemeriksaan di cap checker untuk memastikan botol tertutup dengan sempurna dan bottle pressure detector untuk memastikan apakah cukup kuat dan tahan tekanan. Wah, kalau ternyata capnya tidak tertutup dengan baik dan tekanannya tidak sesuai, dia akan langsung dibuang. Untung berhasil lolos. Berarti dia sudah memenuhi standar tekanan kelayakan Pocari Sweat. Apalagi ya yang akan dialami si botol? Wah, teman-temannya sedang diberi label. Ini saatnya dia menyandang gelar resmi sebagai botol Pocari Sweat. Sebagai bentuk penghormatan, label biru akan disematkan pada tubuh si botol. Wah, hebat sekali ya. Tidak hanya itu, dia juga diberikan identitas unik sebagai tanda pengenal berupa kode produksi tanggal batch before. Terakhir, si botol akan diperiksa kondisi label dan kode produksi dengan kamera inspektor. Botol yang tidak sesuai standar akan langsung dibuang. Setelah dianggap kuat dan mutunya terjamin, ekspedisi si botol terus berlanjut. Kini, dia dan kawan-kawan sedang bersiap untuk menaiki kardus yang nantinya akan didistribusikan. Dengan teknologi canggih, mereka bisa masuk tanpa bantuan manusia sama sekali. Hebatnya, mereka semua langsung berbaris rapi. Setelah kardus tertutup sempurna, dilakukan pengecekan berat dengan weight checker untuk memastikan jumlah botol dan berat larutan sesuai standar. Tidak cuma itu loh, kardus bisa tertumbuk secara otomatis. Bersedia, siap, jalan! Sekarang coba kita ingat perjalanan si botol dari awal hingga akhir. Pertama, ada proses resin to preform. Kedua, blow molding. Ketiga, filling dan capping. Keempat, bottle pressure detector. Kelima, labeling dan batch before. Dan keenam, auto casher. Tapi ada satu proses lagi ternyata. Proses itu adalah quality control. Untuk menjamin mutu si botol dan kawan-kawan, tiap 2 jam sekali beberapa botol akan diambil untuk menjalani kontrol kualitas. Tes pertama adalah tes fisik untuk memastikan apakah botol cukup aman dan kuat. Tes kedua adalah tes kimia. Nah, di sini larutan dalam botol yang diperiksa. Apakah larutan itu sudah sesuai dengan standar kelayakan minuman? Semoga berhasil. Si botol dan kawan-kawan akan melanjutkan ekspedisinya ke seluruh Indonesia untuk kita nikmati. Cerita yang seru ya. Dari proses kelahiran, petualangan hebat, hingga akhirnya dia melanjutkan perjalanan untuk menyebarkan segala macam kebaikan Pocari Sweat.
Aqua sangat peduli dengan kesehatan. Karena itu, Aqua memilih sumber air alami yang terbaik yang berasal dari lingkungan hidrogeologis yang unik dari daerah pegunungan, utamanya pegunungan vulkanik. Awalnya sumber mata air Aqua secara genetik berasal dari air hujan yang jatuh ke tanah, kemudian tersaring melalui lapisan-lapisan tanah, pasir, dan batu-batuan gunung yang bersifat poros atau berpori-pori. Dalam perjalanannya melalui lapisan-lapisan batu vulkanik tersebut, air telah tersaring secara alamiah. Perjalanan air menuju dataran atau tempat pengambilan air Aqua dapat berlangsung puluhan, bahkan ratusan tahun. Cara mengambil air Aqua tersebut dari sumber airnya dilakukan pengeboran sampai dengan kedalaman sekitar 80 hingga 100 meter di bawah tanah. Sumber air ini mengandung mineral yang unik, stabil dan alami. Inilah yang menjadi cikal bakal air Aqua. Untuk mendapatkan air yang berkualitas baik bagi kesehatan, Aqua hanya memilih sumber-sumber air yang terbaik di Indonesia. Pemilihan sumber air tersebut dengan menggunakan pendekatan 9 kriteria. Pertama, aliran air. Dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa kapasitas air dari sumber sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kedua, parameter fisik. Bertujuan untuk memastikan bahwa air sumber mempunyai parameter fisik seperti pH, kejernihan yang baik, dan memenuhi standar. Ketiga, parameter kimia. Bertujuan untuk memastikan bahwa air sumber mempunyai parameter kimia yang sesuai standar seperti kandungan mineral utama kalsium, magnesium, sodium, dan lain-lain. Keempat, parameter mikrobiologi. Bertujuan untuk memastikan bahwa air sumber terbebas dari mikroba patogen yang berbahaya bagi kesehatan, seperti Pseudomonas aeruginosa, E. coli, dan lain-lain. Kelima, lingkungan mata air dan kontaminannya. Bertujuan untuk memastikan lingkungan mata air terbebas dari bahaya kontaminasi akibat kegiatan yang dilakukan manusia. Keenam, stabilitas fisik. Bertujuan memastikan parameter fisik relatif stabil dari waktu ke waktu. Ketujuh, stabilitas kimia. Bertujuan memastikan parameter kimia relatif stabil dari waktu ke waktu. Kedelapan, kesinambungan sumber air. Bertujuan untuk memastikan kesinambungan sumber air dari waktu ke waktu. Hal ini akan membuktikan bahwa Aqua tidak mengambil lebih dari apa yang diberikan oleh alam. Kesembilan, infrastruktur. Bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur seperti listrik, jalan, dan lain-lain tersedia di sekitar sumber sebelum pabrik didirikan. Jika sumber air memenuhi 9 kriteria tersebut diikuti dengan 5 tahapan seleksi, yaitu pertama, identifikasi dan uji kelayakan. Tujuannya adalah untuk memastikan sumber air teridentifikasi dengan baik dan layak digunakan untuk industri. Kedua, studi geologi. Dilakukan untuk menindaklanjuti tahap pertama untuk lebih memahami kondisi geologis daerah sumber air. Ketiga, studi geoelektrik. Studi ini bertujuan untuk melakukan pendugaan potensi sumber air. Keempat, eksplorasi. Pengeboran air dilanjutkan dengan proses pengecoran pipa pada setiap kedalaman yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk menghindari kontaminasi dari tanah atau air rembesan di sekitar pipa. Kelima, pendayagunaan sumber air. Dilakukan untuk membuat sumber produksi Aqua dengan desain dan konstruksi khusus untuk memastikan kualitas dan kuantitas air terjamin dengan baik. Sebelum memutuskan sebuah sumber air sebagai sumber airnya, Aqua mempunyai komitmen untuk melaksanakan penelitian minimum 1 tahun. Aqua mempelopori sistem terpadu secara menyeluruh dan tepat, mulai dari mata air hingga ke botol, guna memastikan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Anda dengan kebaikan alam. Proses transportasi dari sumber air ke pabrik dilakukan melalui pipa stainless steel yang memenuhi persyaratan keamanan pangan.
Untuk beberapa pabrik yang jauh dari sumber, pengangkutan dilakukan dengan truk stainless steel yang didesain khusus, sehingga mudah dibersihkan dan disanitasi. Proses penyaringan dilakukan secara berlapis untuk memastikan tidak adanya benda asing atau kandungan lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya, air aqua harus melalui sistem pengamanan pangan atau food safety skid untuk menghilangkan mikroba patogen atau mikroba yang berbahaya, kemudian dikemas. Proses pengisian dan pengemasan juga dilakukan secara terpadu, yaitu sistem pengemasan yang terintegrasi sejak kemasan botol dibuat sampai dengan proses pengisian dan pelabelan. Seluruh proses ini dilakukan secara cermat dan hati-hati pada suatu ruangan khusus yang tertutup dan higienis guna memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik atau good manufacturing practices. Demikian contoh video produksi massal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.